Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fitri Anggun dari kelas Gizi 6D. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang penelitian saya, yaitu hubungan pengetahuan gizi, pola makan, dan aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati, Jawa Tengah tahun 2022. Baik, yang pertama untuk latar belakangnya sendiri, yaitu pengertian dari obesitas adalah suatu kondisi di mana lemak tubuh yang tidak normal atau berlebih menumpuk. Untuk pengertian ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, untuk prevalensinya sendiri di Indonesia berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 sebesar 14,8%, meningkat pada tahun 2018 menjadi 21,8%. Menurut Riskesdas tahun 2018, untuk prevalensi obesitas remaja Indonesia pada laki-laki umur 18 tahun adalah 60,2%, sedangkan pada perempuan umur 18 tahun adalah 12,7%. Data tersebut terdapat dari Riskesdas 2013. Selanjutnya untuk prevalensi obesitas pada remaja di tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,19%, sedangkan prevalensi remaja yang menderita obesitas di tingkat Kota Semarang sebesar 11,9%. Data tersebut dari Dinkes tahun 2016. Untuk rumusan masalah sendiri, topik yang akan diangkat pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Yang kedua, bagaimana hubungan antara pola makan dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. Yang keempat, bagaimana hubungan antara pengetahuan gizi, pola makan, dan aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk menganalisa hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Yang kedua, untuk menganalisa hubungan antara pola makan dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Yang ketiga, untuk menganalisa hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Yang keempat, untuk menganalisa hubungan antara pengetahuan gizi, pola makan, dan aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih remaja SMA Negeri 1 Pati. Oke, selanjutnya untuk pengertian dari pengetahuan gizi. Pengetahuan mengenai makanan dan zat gizi. Sumber-sumber gizi dari suatu makanan, makanan yang aman dikonsumsi tanpa menimbulkan suatu penyakit, serta cara pengolahan makanan yang baik supaya zat gizi dalam suatu makanan tidak hilang serta bagaimana pola hidup sehat. Nah, untuk pola makan sendiri, pola makan adalah cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu seperti untuk mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Pola makan seimbang adalah cara pengaturan jumlah dan jenis makan dalam bentuk susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi terdiri dari 6 zat, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan keanekaragaman makanan. Nah, untuk aktivitas fisik sendiri, pengertiannya yaitu setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Aktivitas fisik umumnya diartikan sebagai gerak tubuh yang ditimbulkan oleh otot-otot skeletal dan mengakibatkan pengeluaran energi.
Untuk obesitas atau kegemukan didefinisikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Orang yang menderita kegemukan pada usia muda memiliki resiko lebih tinggi menderita obesitas pada usia dewasa dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan normal. Selanjutnya untuk rangka teori, di sini obesitas terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu jenis kelamin, umur, dan genetik. Yang kedua yaitu asupan energi, lemak, protein, dan karbohidrat. Yang ketiga aktivitas fisik. Nah, untuk sosial ekonomi keluarga dan pengetahuan gizi dan lingkungan itu berhubungan dengan asupan energi, lemak, protein, dan karbohidrat yang menjadi faktor dari obesitas. Sedangkan lingkungan sendiri juga berhubungan dengan aktivitas fisik yang merupakan faktor dari obesitas. Nah, untuk rangka konsepnya sendiri, kejadian gizi lebih pada remaja. Untuk pengetahuan gizi berhubungan dengan pola makan. Nah, pola makan dan aktivitas fisik ini berhubungan dengan kejadian gizi lebih pada remaja. Untuk hipotesisnya, H1 ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. H0 tidak ada hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. H1 ada hubungan antara pola makan dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. H0 tidak ada hubungan antara pola makan dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. H1 ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. H0 tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian gizi lebih pada remaja SMA Negeri 1 Pati. Nah, untuk desain penelitian, desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu desain kuantitatif, di mana hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya adalah berupa data-data numerik yang akan diolah dan dianalisis secara statistik menggunakan perhitungan yang telah ditetapkan. Kemudian, hasil dari perhitungan tersebut akan dijelaskan secara deskriptif dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil dari data yang diperoleh dari penelitian. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitiannya sendiri, penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pati yang terletak di Jalan P. Sudirman nomor 24, Puri, Pelangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan selama kurang lebih 6 bulan, dari bulan Juni 2022 sampai November 2023. Selanjutnya untuk populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Pati sebanyak 1.291 siswa atau siswi. Untuk sampelnya dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pati yang diambil satu kelas, yaitu kelas MIPA sebanyak 40 siswa. Nah, untuk definisi operasionalnya sendiri, yang pertama yaitu pengetahuan gizi. Nah, instrumen yang saya gunakan yaitu menggunakan kuesioner. Kategorinya, kuesioner berupa 20 pertanyaan, jika salah skor 0, dan jika benar skor 1. Skor tertinggi adalah 20 dan skor terendah adalah 0. Kriteria penelitian sebagai berikut. Kurang yaitu kurang dari 60% jawaban benar, yaitu skornya kurang dari 12. Jawaban cukup 60% sampai 70% jawaban benar, yaitu skornya 12 sampai 14. Baik lebih dari 70% jawaban benar, yaitu skor lebih dari 14. Untuk rasionya sendiri yaitu ordinal. Yang kedua, untuk pola makan, di sini saya menggunakan instrumen kuesioner. Kategorinya mengisi kuesioner FFQ dinyatakan dalam yang pertama sering atau lebih median, yang kedua jarang atau kurang median.
Untuk rasionya yaitu nominal. Selanjutnya untuk aktivitas fisik, instrumen yang saya gunakan yaitu kuesioner dinyatakan dalam yang pertama kurang atau lebih dari median, yang kedua baik atau lebih dari median. Rasio yang saya gunakan ordinal. Selanjutnya untuk obesitas sendiri, instrumen yang saya gunakan yaitu penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Kategorinya yang pertama obesitas lebih dari SD, yang kedua tidak obesitas kurang dari SD. Untuk rasionya yaitu ordinal. Nah, selanjutnya untuk metode analisis data, di sini yang pertama yaitu pemeriksaan data atau editing. Nah, data yang telah dikumpulkan kemudian diperiksa dan dikoreksi. Barangkali terjadi kesalahan menghitung jumlah kuesioner yang telah diisi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya adalah mengoreksi hasil pengisian kuesioner responden serta hasil pengukuran antropometri responden. Untuk metode analisis yang selanjutnya yaitu pemberian kode atau coding. Dalam pengolahan data akan lebih mudah apabila data yang dikumpulkan disusun dengan baik dalam bentuk kode, terutama pada data yang berbentuk klasifikasi. Selanjutnya untuk pemasukan data atau entrying, yaitu memasukkan data secara sistematis, urut, dan teratur agar memudahkan dalam proses penjumlahan, penyajian, dan analisis data. Untuk analisis data menggunakan software komputer berupa Microsoft Excel 2013 dan SPSS versi 22 dengan tahapan sebagai berikut. Untuk tahapan-tahapannya sendiri yaitu yang pertama analisis unirovat, yang kedua analisis bivariat, yang ketiga analisis multivariat. Untuk analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel penelitian untuk melihat gambaran distribusi frekuensi, presentase, dan interval kepercayaan dari presentase dari setiap variabel. Analisis deskriptif pada penelitian ini berupa deskriptif kategorik, di mana hasil akan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel meliputi tingkat pengetahuan gizi, pola makan, aktivitas fisik, dan pengukuran antropometri siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Pati. Untuk analisis bivariat dilakukan untuk melihat antara dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Tujuan dari analisis ini mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang bermakna antara variabel independen yaitu pengetahuan gizi, pola makan, dan aktivitas fisik dengan variabel dependen yaitu obesitas. Setelah itu, uji yang digunakan adalah uji chi-square. Nah, untuk analisis multivariatnya yaitu membahas mengenai hubungan antara banyak variabel bebas dengan satu variabel terikat. Variabel yang dapat diuji dalam analisis multivariat adalah variabel yang mempunyai nilai P kurang dari 0,05 pada analisis bivariat. Uji analisis multivariat pada penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Karena kejadian gizi lebih bersifat kategorik, maka digunakan uji regresi logistik. Selanjutnya yang terakhir yaitu cleaning, merupakan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan bila terdapat kesalahan dari memasukkan, yaitu dengan melihat distribusi frekuensi dan variabel-variabel yang diteliti. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.